Wow, strong. Wow. Jarang ke City, Pak. Jarang lagi. Semenjak corona nih. Udah. Oke. 2, 3 nih aku lah ini. 2, 3. Kak Panji. Ya kayak gini lah. Direktur kayak gini lah. Hari ini kawan-kawan kita kedatangan influencer tapi bukan sembarang influencer. Beliau ini masih muda, terus 17, juga 17 tahun ya? 17 tahun. Jokes. 4 tahun yang lalu lah, 17 ya, atau 4 tahun yang lalu kan. Jadi beliau ini di samping influencer juga orang banyak kenal sama dia ini seleb vape. Seleb vape. Sosok jadi seleb. Aduh. Zafran atau Zen X Live. Ya. Nah, ini influencer kan. Zen X Live itu apa sih? Dulu kan nama Instagram tuh sebenarnya Bang Bokis dulu. Bang Bokis. Jadi karena temen banyak dari US, jadi dicengin gitu. Oh. Kalau mereka ngomong Bang kan kayak Bang. Nah, Bang Bokis. Jadi waktu sering ngobrol ada aplikasi House Party, ngobrol situ mereka bilang dicengin, I want to go to Bang right now kata dia. Jadi aku mikir maksudnya oh baru akhirnya dia tuh nyaranin ganti nama. Udah itu nama teman aku tuh Work Joe nama Instagramnya, dia nyaranin ganti nama ini. Dia soalnya aku sering cerita sama dia kalau kesah aku tentang dunia pervapean di Indonesia bagaimana, akhirnya pakai Zen X Live. Z Zafran, NX itu anxiety, gelisah. Nah, kehidupan gitu loh. Kehidupan kan sering gelisah gitu. Dulu tuh dunia aku tuh dulu kebalik. Oh. Kebalik. Pagi tuh aku nggak tidur. Pokoknya dari jam berapa tuh pokoknya aku tidur tuh cuma dari siang. Kuliah tuh siang. Malam aku begadang paling cuma tidur 5 jam. Tidak produktif lah pada waktu itu. Nah, kuliah ngedit. Tapi sekarang produktif sehingga dibayar dolar. Nah, itu. Kita nge-vape. Dari tahun berapa inti nge-vape? Dari tahun akhir 2016 akhir. Bulan Oktober. Sekarang. Masih ingat sampai sekarang? Masih ingat sampai sekarang. Dari nge-vape ini kan awalnya itu ngerokok. Habis itu transisi ke vape. Kalau sekarang jujur 2020 tuh udah mulai stop yang ngerokok tuh, emang nggak ngerokok lagi. Ngerokok lagi. Hampir udah setahun stop ngerokok. Ngalih vape. Ya bagi yang ngerokok ya silakan ngerokok, bagi yang nge-vape ya silakan nge-vape ya. Ini cuman cerita beliau ini seorang influencer vape. Oh, silakan. Kalau mau mandi hujan silakan hujan juga. Kebetulan lagi hujan di kota kita ini, Pak. Zafran ini prestasinya kalau dibilang cukup unik lah ya, Sekarang ente mengantongi beberapa brand vape, Pak? Sekitar 8 brand. Emang kontrak sampai sekarang 8 brand. Itu pasti bukan dari Indonesia. Bukan dari Indonesia. Tidak terima lokal. Berbahaya sekali lokal. Oh, berbahaya, Pak ya? Berbahaya. Tidak ada cuan. Karena salah satu misi dari kita milenials ini kan gini, Pak. Kita berpikir bahwasannya kita di usia muda ini produktif untuk mencari benefit sendiri ya kan, tidak kayak apa kan kayak gitu kan. Dengan hal yang seperti ini menunjukkan bahwasannya vape pun bisa menghasilkan value benefit ya kan. Nah, kalau untuk nantilah kita bicara perusahaan ya. Kita bicara endorse yang ente terima per bulan tuh kisaran berapa sih omset?
Omset dari vape atau dari kan gini kayak liquid ini kan biasanya ente dikirimin ini saya kan. tidak liquid, tidak terima untuk Oh, sekarang, tidak terima. Device. Lebih ke device. Oh, lebih ke device. Berapa sih kalau device? Device. Kisaran lah omset. Kalau satu perusahaan kisaran 8. 8. Satu perusahaan Satu perusahaan. 8. Ya silakan kawan-kawan kali aja ya satu perusahaan itu sekitaran 8. Dia punya 8 perusahaan yang kontrak dia. Ya per bulannya silakan kawan-kawan inilah. Ya kali-kaliin sendirilah. Pusing kan? Ya Pak ya. Nggak pakai rupiah guys, dolar. Ternyata dia dibayar pakai dolar guys. Aduh. Tepuk tangan. Jadi kan itu tadi dolar ya kan. Per dolar itu aduh, Dolar turun Pak sekarang Pak. turun ya 14.000. 14.000. Kalau PayPal 14.000, tapi kalau dari Google kan sekitar 15.000. 15.000. Tapi kan dengan orang sudah dibayar dengan dolar itu kan wah sekali kan anak milenial yang usia muda Open mind ya. itu harus tuh. Nah, ente tadi kan dari ngerokok pindah ke vape. Kenapa? Karena gaya-gayaan awalnya Pak. Oh, nah, terus Gaya-gayaan. Pertama kali nge-vape 2016 akhir Oktober, diracunin sama sepupu di Jogja. Cobain, dan orang kan ngumpul, enak. Akhirnya udah terjun. Tahu-tahu lihat orang di banyak influencer di luar kan udah mulai bikin videonya banyak, terus dapat sponsor. Jadi mikir gitu, kok mereka tuh enak gitu, bikin video nge-vape, barang masuk, mikir kok bisa gitu, kenapa enggak gitu. Ya cobain bikin, belajar, akhirnya bisa. Sama kayak gini, vape ini kan masa jenis ya kan? Jenis banyak. Banyak ya? Banyak jenis. Setahu ente ada apa sih? Ada mechanical mode, semi mechanical, box mode, electrical mode, pot system, terus starter Banyak kit. ya? Banyak bos. Banyak ya? Brandnya luar biasa banyak. Luar biasa banyak. Kalau untuk liquid? Liquid kita ada salt nikotin sama freebase doang. Oh, kalau untuk itu ya. Nah, kalau untuk sekarang nih, yang lagi hype atau lagi naik di kalangan para milenial ataupun para vapers itu yang apa sih? Creamy oat drip sekarang. Oh, Nah, creamy. yang creamy. Nah, itu apa sih creamy? Creamy kan ada 3 jenis. Jadi creamy, terus yang apa sih kalau dibilang, kalau rokok mentol, dia bukan mentol. Mint ya, mint gitu ya. Mint sama fresh. Nah, jadi dia dibilang creamy enggak, dibilang mint enggak, cuman fresh, buah tapi enggak dingin gitu. Ada rasa buahnya ya, kan benar-benar ada rasa buahnya juga. Kalau untuk pakai apa tuh? ini pakai dot. Waduh, brand mahal bos. Brand mahal Dotmod. Buat Sultan Dotmod, Exom, aduh luar biasa tuh. Asal dari YouTube. Siap, asal dari YouTube. Bapak sendiri sal nikotin atau freebase? Nah, kalau saya itu pakai freebase. Karena salnik agak garuk ya. Nah, itu juga menjadi faktor tuh, Pak. Karena kan kita ini yang anak-anak vape ataupun orang lain ya baru nge-vape langsung ngejudge vape itu nggak enak gara-gara salah tadi kan. Salah itu pemilihan liquid. Kalau untuk yang pengen nyoba tapi nggak disarankan ya, yang pengen nyoba beralih dari rokok ke vape, cobain yang mint karena isapanya tuh lebih nggak gatel gitu di tenggorokan gitu, jadi lebih efektif lah gitu. Lebih efektif ya. Oh, tuh kan udah dijelaskan nih. Kalau untuk sekarang yang lagi naik kan kayak jenis-jenis vape itu apa sih? Pot system sekarang. Pot system. Yang lagi hype-nya pot system. Itu apa sih pot system? Pot system itu sebenarnya sekarang tuh pot system dulu khususnya tuh cuman untuk sal nikotin. Dulu dari tahun 2019 sampai 2020 udah pernah keluar tapi cuman untuk sal nikotin. Nah, sekarang itu perusahaan tuh udah bikin yang jadi kayak untuk main daily gitu. Nah, untuk vape utama dia itu ini buat contoh barang nih Pak. Contoh barang ini dari brand Smoke. Nah, ini sebenarnya dibilang pot system bisa, dibilang main device bisa.
Nah, ini udah dirilis belum? belum rilis. Belum rilis tapi udah. Udah. Iya, kan luar biasa Nah, guys. Ini belum liris loh dari perusahaan ini, tapi dia udah dapat. udah dapat. Luar biasa juga intinya ya. Siapa? Di sini berapa kali? Berada di sini, men. Nah, Ente dapat? dapat. Selain itu ada yang lagi nggak? Yang belum ada dirilis tapi ente udah punya duluan? Udah. Nah, tadi ada paket 2 dari Cina juga. Itu belum ada sempat di unboxing, belum sempat. Nanti bisa cek di Instagram lah, di story. Berarti gini, ente dikirim ya kan, dikirim barang untuk nge-review barang ini dulu. Nge-review barang dulu. Oh. Nah, nge-review barang biar ada untuk pancingan gitu, pancingan. Oh. Mau dilihat boleh Pak, buka boleh. Aduh nggak berani kita nggak paham. Kita cuma tahu kayak, nah kalau ini nih apa sih? Dortmund ini brand udah tua, melegenda sampai sekarang. Dari awal aku main tuh udah dengar namanya Mechanical Dortmund. Nah ini termasuk pot atau apa ini? Kalau kayak gini nih? Sebenarnya lebih ke pot sebenarnya. Oh. Nah, cuman karena persaingan perusahaan, akhirnya dibuatlah coil yang nggak bisa untuk freebase. Oh. Nah, jadi bisa digunakan untuk main device. Cuman kelemahan dari pot system itu baterai nggak tahan. Woi, mantap. Kalau ada yang mau endorse silahkan. Panji milenial. Transisi kan dari ente awalnya rokok ke vape, terus juga beralih ke influencer. Ente pernah nggak satu titik mengalami prosesnya kan, proses kayaknya nggak ngasilin, pernah nggak gitu? Nge-vape nih nggak ngasilin, coba tuh berhenti, pernah nggak? Pernah dicengin teman sekampus. Jadi waktu awal-awal kan emang nggak ada sponsor dulu. Jadi bikin video di Instagram, dicengin sama teman, dibilang kalau di kampus kan panggil bokis kan. Jadi kis bikin bulat-bulat dulu. Oh. Hina sekali di kampus tuh Pak. Tapi yang lucu sekarang tuh lihat orang di kampus. Kalau jujur Pak, selama ngampus tuh jarang bawa vape. Kecuali kalau ada anak-anak teman yang emang setongkrongan nge-vape datang ke kampus baru bawa gitu. Kalau emang hari-hari tuh nggak bawa. Tapi yang lucu itu lihat anak yang sekarang. Yang sosok gaya-gayaan nge-vape, nggak tahu etika nge-vape. Itu kan vape tuh ada etika ya Pak. Jadi ini di keramaian umum tuh nggak boleh namanya tuh ngeblow uapnya tuh ke depan muka atau ke atas tuh nggak. Jadi kita ke bawah atau lebih etisnya ke dalam baju. Dalam baju lebih etisnya gitu. Atau nggak ke bawah meja gitu. Karena kalau di kampus tuh kantin hukum tuh anak hukum Pak ya. Oh anak hukum. Protolog gitu kan. Dia agak bangga hukum dia. Jadi kan itu kantinnya rada-rada mepet-mepet. Jadi kadang tuh kalau yang anak-anak tuh kadang anak-anak yang baru nge-vape tuh kelihatan nge-vape-nya ke depan, ke atas atau gitu ya. Jadi kasihan yang cewek tuh kadang ngeliat itu risih gitu. Walaupun nggak seperti asap rokok, ya kan. Jadi kena pukul semuanya kan, nge-vape kayak gitu jadinya. Jadi impact-nya tuh ke vape lagi yang kena gitu. Kemarin yang salah kan adalah orangnya sebenarnya kan, tidak beretika. Karena memang ada beberapa tempat yang ngelarang vape karena itu sebenarnya Pak. Ngerokok boleh tapi nge-vape nggak boleh. Karena etika tadi kan. Karena saya ngomong gini saya nge-vape juga. Sebaiknya toko-toko memberi edukasi. Tuh benar tuh. Nah sekarang kan kayak persatuan vape ini ya kan lagi gencar-gencarnya untuk memberitahu bahwasanya nge-vape itu sekarang dulu itu 18 tahun kan. Sekarang udah 21. Nah, ini kan menjadi perhatian khusus juga ya kan, menjadi khusus bahwasanya vape itu tidak sembarangan ya kan, Pak. Nah, kalau ente sebagai influencer untuk mengajarkan kawan-kawan yang bocil-bocil itu gimana sih caranya? Apakah kayak jangan nge-vape atau ente isap gua bisa nih, jangan dulu. Gimana tuh? Yang sekarang tuh yang aku pikirin nih Pak ya, mau ngelarang bocil-bocil tuh pengen, cuman masih banyak oknum-oknum toko yang ngejual sama anak-anak itu gitu. Nah sekarang kan anak-anak udah gadget tuh udah lumayan, bener. pesan online, ya kan online nggak ada beberapa yang merek apa ya? Tahu, nah jadi silakan.
itu kan bebas mau belinya gitu. Ada beberapa toko yang nggak ngebatasin, ada toko-toko yang ngebatasin kayak Cikini, JPS itu ngebatasin untuk akun yang di bawah 21 tahun tuh nggak bisa akses toko mereka. Nah, tapi ada beberapa store yang ngebebasin akses untuk masuk ke toko mereka. Jadi di toko online pun udah beredar banyak ya susah gitu. Susah ya. Tapi kalau untuk di Jambi kan pastilah semua toko vape store itu pasti kenal ente kan, nggak mungkin nggak kenal. Nah, setahu ente yang toko vape store di Jambi ini udah memperlakukan itu nggak? Sudah ya. Sudah. Beberapa toko. Vape shop, Jambi Vape House, Vaportek, Actin Vape, terus banyak lagi Pak. Jambi Vapor Shop. Oh, udah ini ya menerapkan itulah kan. Kita nge-vape dulu. Siapa? Minum Pak, haus Pak. Lanjut. Tadi kan juga kita sudah kayak bahas harus 21 Pak ya, 21 plus ya kan untuk nge-vape. Nah, pernah nggak sih ente kayak sebagai influencer coba mengulik tentang kesehatan vape ini? Karena kan beredar banyak nih artikel yang kayak ada beberapa artikel yang aku baca kayak ini meninggal karena vape, yang kayak orang bule Amerika itu kan. Jadi sempat teman dari luar negeri kan banyak. Jadi sempat sharing sama mereka tanyain soal kasus ini, terus kalau di sini gimana, di LA gimana, di California gimana. Terus aku tanya sama mereka sih bilangnya tuh kebanyakan kesalahan dari si penggunanya. Nah, jadi kalau di luar negeri itu kan legal cannabidiol. Nah, jadi cannabidiol itu liquid yang mengandung ganja. Jadi mereka menggunakan dengan kadar yang tidak sesuai. Jadi itu. Sebenarnya liquidnya yang liquid sama penggunanya yang salah, tapi device-nya yang kena gitu. Ya benar. Mereka juga bilang banyak riset udah riset, terus dari Asosiasi Vape Indonesia juga sering ngulik tentang ini, udah sering dibahas vape tuh lebih baik daripada rokok. Lebih baik daripada rokok. Ya kalau mau merokok ya silakan ngerokok, yang nge-vape ya silakan nge-vape. Karena konten ini bukan untuk menggiring atau mendirect kawan-kawan untuk nge-vape ataupun seperti ini, enggak. Itu silakan kawan-kawan ya menakai. Ya kalau kata bahasa ada salah satu stasiun itu, kami kabarkan kalian putuskan. Kan kayak gitu. Nah, sama kayak gini, Pak. Juga beredar vape yang meledak itu gimana sih secara ilmiahnya lah menjelaskan itu? Kalau dari kami pengguna itu sebenarnya tuh udah diedukasi dari waktu kita beli vape. Nah, jadi kalau kita ke toko-toko yang emang dealer resmi gitu, istilahnya kan dealer resmi, itu pasti dikasih edukasi perawatan vape-nya gitu. Nah, sering terjadi kesalahan. Ada berita yang kayak vape meledak yang tadi Panji bilang kan, itu karena kesalahan tidak benar dalam penggunaan koil, baik itu koil maupun baterai. Nah, jadi kadang yang kita sebut tuh jadi hantaran listrik ke koil itu tidak sesuai gitu. Terus dari kesehatan baterai, kadang baterai yang mestinya udah nggak layak pakai dipaksa dipakai gitu. Nah, sedangkan aturan baterai itu sebaik-baik mungkin maksimal pemakaian itu 4 bulan. 4 bulan, habis 4 bulan diganti. Nah, kadang kan ada yang 2 bulan itu kadang kalau kayak beberapa merek baterai itu kadang sudah ada cair-cairan. Nah, itu sebaiknya itu diganti. Di wrapping gitu. Nah, berarti kan yang meledak itu sebenarnya adalah penggunaan tidak dirawat. Ini sebenarnya bukan masalah orang nge-vape ataupun tidak nge-vape ya kan. Dan juga pun fakta menarik bahwasanya sekarang ini vape ini udah bercukai ya kan? Cukai, Pak. Itu pemasukan untuk negara. Negara luar biasa bahagia itu. Tuh, karena kan euforia kawan-kawan pas ini kan sangat bahagia ketika legal sekarang legal untuk liquid yang berpita cukai. Tapi Pak, influencer tuh sedih itu kenapa tuh? Liquid US nggak bisa masuk. Kenapa? Kalau bisa masuk? Karena ada berapa regulasi itu yang harus berpita cukai kan. Jadi distributor ya nyebutnya. Distributor tuh susah untuk masukin liquid karena regulasi tadi ya. Itu. Nah, jadi sekarang yang beredar di toko vape itu kebanyakan liquid lokal. Nah, untuk liquid US banyak kan orang Jambi itu suka Jam Monster. Itu susah sekarang. Karena regulasi regulasi tadi karena kita cukai. Nah, kayak
tadi kan kita bahas cukai nih, terus juga kayak liquid US susah masuk. Nah, kalau ente kan pastilah pernah pakai liquid US ataupun luar negeri sama liquid lokal. Daya saingnya gimana sih? Kalau untuk industri? Ada sebenarnya kalau dari daya saing tuh lebih kalau dari sisi penjualan menang liquid US. Tapi kalau untuk rasa tergantung selera, Pak. Kita nggak berani ngomong rasa karena tiap lidah orang tuh beda. Kalau ente lah sebagai influencer yang banyak followers US. Dan fakta yang menarik juga kawan-kawan, Zafran ini atau Zen X Live ini bukan hanya main di Indonesia. Terakhir kemana ente? Cina. Itu coba jelaskanlah dulu kepada kawan-kawan milenial itu sampai ente ke Cina, ke Singapura, itu gimana tuh? Bulan Mei 2019 dikirim invitation sama dua perusahaan itu Faptiosa sama Fopotech. Nah, jadi mereka ngundang, kasih akomodasi semua, disiapin, akhirnya berangkat. Ada beberapa influencer juga diundang, tapi beda perusahaan, beda company. Nah, gitu. Lo orang Jambi yang terbang ke kancah internasional kan, sampai orang 2 perusahaan tadi, ya kan ngirim undangan, terus juga diakomodasikan ke ente. Itu apa sih yang dilihat dari ente? Paling biasa aja sih, biasa aja deh. Ini Pak, karena skill kita generasi milenial tuh harus punya skill gitu kan. Jadi Vape ini ada sedikit trik. Nah, seninya lah. Seninya ada tuh trik. Nah, jadi mereka tertarik sama kita, akhirnya diundang di sana jadi gue star, terus di sana disuruh ya atraksi gitulah sih. Gitu. Ngetrik vape gitu ya. Sama nge-review di sana gitu. Nah, buat kawan-kawan yang pengen ngelihat triknya dari Zafran ini, nanti kita deskripsikan di bawah tuh ada Instagramnya, silakan lihat ya kan. Mana tahu dapat ini endorsean baru karena bertanda baru. Karena menarik. Karena gini, yang sejauh ini orang kan cuma lihat vape ini cuma vape kayak ngebandingin vape rokok. Vape rokok itu kayak bulat tuh apa sih namanya gitu. Yang paling susah lah. Force wheel itu fidget split. Nah, dia tuh bulatnya tuh kebagi 3. Ente bisa? Kadang kalau di tag kan Pak, itu pasti clean. Soalnya nge-tag kita kan Pak. Memang kalau untuk misalnya di muka umum tuh agak susah. Biasa paling trik-trik basic untuk dasar lah gitu. Trigger ya, ente adalah seorang trigger. Belajar dari mana sih ente? YouTube. YouTube, lihat teman, akhirnya berani coba untuk nge-DM. Kan kebetulan bahasa Inggris nggak terlalu jago, cuman sedikit gitu. Jangan malu untuk gunain Google Translate. Betul. Jadi sempat tanya sama yang senior yang di Jakarta juga sering ngulik-ngulik gitu. Nah, untuk belajarnya sendiri sih 3 bulan untuk satu trik dulu masih otodidak kan, untuk nanya tuh susah, yang ngajarin nggak ada, jadi 3 bulan. Kalau sekarang sih paling hitungan minggu udah bisa bikin ubur-ubur gitu. Ubur udah bisa. Kalau bingung ubur-ubur kalian nanti datang aja ke Instagramnya Zen, bisa DM langsung. Ini promosi pula, yang cewek yang DM nanti ini kan. Aku Pak ngetrik nih, gak jadi. Nah, ente orang nggak kayak trik itu sesuatu yang mendukung lah untuk ataukah dari liquid ataukah dari apapun. Kemungkinan berhasil tingginya atau tingkat presentasi berhasil suatu trik itu dari kedapnya angin. Nggak ada angin itu. Kedapnya ruangan itu mendukung kali. Berarti tapi kalau ente di luar ruangan bisa nggak ngetrik? Bisa, itu pun ada jam-jam tertentu. Paling dominan itu pagi. Karena angin masih nggak gitu kencang berarti. Gitu. Bang, ajarin aku dong. Itu pernah nggak gitu? Sering. Sering. Jadi kadang kan ada beberapa toko yang sering aku kunjungin, emang nongkrong di situ, betul-betul nongkrong. Jadi kadang ada customer, Bang ajarin trik, ajarin gitu. Berarti emang terbuka lah ya kalau saya mau belajar gitu segala macam ya. Kadang kan ada anak-anak juga yang sering nge-DM, Bang, ajarin trik Bang. Paling aku cuma jawab,
ayo ketemuan aja di mana, di toko mana gitu. Gitu. Komunitas di Jambi untuk vape di Jambi ini banyak nggak? Kalau yang paling besar itu Vape Squad Jambi. Oh, vape squad Jambi. PSG, Vape Squad Jambi dari 2016. Itu tergabung di situ. Tergabung, sempat jadi admin. Nah, ini guys, kan beliau ini udah punya, tapi belum rilis di pasaran. Dan diminta untuk unboxing, untuk nge-review. Ini kan influencer ya kayak gitu ya, influencer ya kan. Untuk nge-review barang. Terus juga udah datang 2 paket baru ya kan. 2 paket baru. Belum dibuka lagi. Belum dibuka. Ditunggu-tunggu berarti review intinya berarti. Siapa? Luar biasa. Nah, kalau untuk kan kawan-kawan di luar sana juga belum pada tahu nih, paling mahal vape tuh berapa sih? Paling mahal tergantung dari bahan, terus dari brand gitu. Untuk sekarang yang paling mahal itu Exxon. Exxon Stepwood yang dari kayu itu kisaran tergantung limitednya atau enggak juga. Ada yang sampai 60 jutaan ada. 60 juta? 60 juta. 60 juta paling mahal. Paling murah? Paling murah starter kit 200 ribuan, 100 ribuan ada. 200 sampai dengan 100 ribu itu ada ya Pak ya? Ada. Nah, ini juga tadi ada bisik-bisikan dari ya tim-tim para kreator ini agak bingung ya kan vape itu. Ada yang kecil katanya, yang kayak ukuran flash disk, itu apa tuh? Itu pot system. Oh, pot system. Tuh untuk para kreator tuh pot system. Ya kan yang ngerokok mau balik dari rokok mau ke vape ya silakan saja kan, untuk para kreator tuh ya para ini silakan lah kan. Atau ini juga bisa nih jadi ini kan. Tuh. Nah, berarti ini itu ya apa brand ambassador berarti ya? Brand ambassador. Abang? Ini harganya berapa? Kalau perkiraan paling sekitar 400 ribuan paling. 400 ribuan, 600 ribuan. Nggak tahu ya soalnya ini belum rilis dan ini dual baterai. Nah, itu yang aku bilang tadi tuh sekarang tuh ada yang pot system yang bisa dibilang jadi untuk device utama. Nah, nih produk terbaru dari Smoke. Nah, berarti kalau orang mau nih gini, mau coba nge-vape, ente rekomend nggak kayak gini? Yang kayak gini aku rekomend. Tapi sebenarnya sih balik ke customer sendiri pengennya tuh penggunaan vape itu untuk apa gitu. Ada kan yang cuma untuk gaya-gayaan, ada yang pengen untuk berhenti ngerokok, ataupun cuma sekedar pengganti rokok gitu. Balik lagi sama pengguna gitu, pengennya itu untuk apa gitu. Balik lagi tujuan dia nge-vape itu untuk apa gitu. Berarti kayak gini, vape ini memberikan pilihan untuk orang yang mau nge-vape itu mau seperti apa kan. Kalau untuk lagi-lagi bukan ngejudge rokok ya kan, bukan ngejudge rokok pun juga kayak gitu, bukan saya nge-vape kawan-kawan ya kan menarik. Kreator ada lagi mau tanyakan? Liquidnya berapa? Kalau untuk paling murah? Kalau untuk paling murah 60.000 freebase 3 mg, terus Sankotin paling murah 60-80 juga masalah. Paling mahal? Paling mahal bisa sampai 400 KRSP Liquid Legend. 400.000? 400.000 guys. Rasa rangginang Pak. US rasa rangginang. Rangginang. Indonesia punya. Orang US yang produksi, dan itu nyampe sekarang kalau yang udah pemain lama kayak ada senior namanya Pak Andes Isni. Pak Andes Isni tuh kalau udah masuk ke Jambi, nah yang lucunya orang Jakarta tuh kebanyakan kurang tahu Pak. Nah cuma orang Jambi ada yang nyimport dari luar. Dia bawa sampai 40 botol. Pak Andres itu sanggup beli 20 botol, harga 4.000. Waduh. Rasa rangginang ya? Rasa rangginang. KRSP. Itu bisa cek Instagram tuh, ada tuh KRSP tuh luar biasa. Rangginang itu Padang kan? Padang. Rangginang. Orang luar kepikiran bikin rangginang. Ya kita kepikiran keluar ya. Pikiran keluar gitu. Paling mahal. Nah ada lagi yang 5 pounds kalau nggak salah. 5 pounds itu sampai 1 juta berapa tuh? Tapi di stepping selama setahun kalau nggak salah. Waduh. Udah kayak wine. 1 juta berapa kalau nggak salah? Nah, pernah nggak ente kepikiran tadi rengginang? Ente bikin liquid rasa nasi padang? Belum pikiran Pak. Tapi ada kemarin kan yang heboh tuh liquid rasa Indomie. Ada kemarin. Nah sekarang gini, aku kan nge-vape. Terus juga ya kalau kita nge-vape nih biasalah kayak diceng-cengin temen kan. Coba vape itu, kalau emang vape itu bisa, coba pakai sirup. Pernah nggak gitu? Pernah sih. Nah, pernah, karena kan
Coba ente jelaskanlah dulu kepada kawan-kawan bahannya itu bedanya jadi, gimana sih? Di bahan liquid. Nah, jadi vape ini kan cuma sebagai penghantar, pemanas, istilahnya pemanas, sama kayak sisa sih, Pak. Oh. Nah, bedanya kalau sisa itu kan dia pakai bara api, ya kan, bara api, dan lebih tidak sehat, sekali lagi lebih tidak sehat. Karena bara ya? Karena bara api itu jatuh kadang kan. Bukan bara-bara bere-bere ya? Bara-bara. Nah, jadi itu. Jadi liquidnya itu kan mengandung PGVG, vegetable glycerin sama bahasa kimia lupa tuh yang yang itulah ya kan. Nah, jadi itulah yang bisa untuk menguapkan. Oh. Nah, jadi kalau untuk sirup tuh lebih tidak bahkan tidak boleh lah gitu lah. Tuh bagi kawan-kawan yang selalu ngecengin coba pakai sirup, apalagi coba pakai kecap atau susu kental manis. Kawan ini kan kadang-kadang bertanya juga sih kayak aku kenapa sih milih vape. Ya kalau aku sejawabnya kan sederhana sih, karena aku nggak ngerokok. Nah kalau ente itu gimana sih, ada sih hitungan secara ekonomisnya gimana? Kalau sekarang kan Pak udah gede kan, udah dewasa. Jadi pemikiran tuh untuk modal nikah Pak, ya kan? Ya kan, modal nikah nih bos, mau nikah bos gitu. Nah, iya. pengen nikah gitu kan, jadi tabungan nih harus ada gitu. Jadi kalau untuk itu aku sih pribadi hitung-hitungan. Aku rokok dulu tuh Marlboro sehari 3 bungkus. Sehari 3 bungkus? 3 bungkus sehari. Waduh. Nah, jadi mikir sehari 3 bungkus Marlboro, taruhlah 25.000 aja dulu. 25.000, 75.000. Nah, kalau liquid untuk ukuran 1 mili ini kalau dulu hampir 1 bulan 100 mili. Nah, kalau yang 60 mili itu paling 3 minggu kalau dulu waktu masih belum emang ya masih vape rokok. Nah, kalau sekarang kan emang udah full ini vape semua gitu. Itu paling kalau untuk ini paling 3 mingguan. 3 mingguan untuk 100 mili yang segede ini. Nah, ada kan yang 60 mili. 60 mili itu kalau aku sekarang itu 2 mingguan. Paling murah 60 mili itu berapa? Nyentuh nggak angka 65.000? Ada nggak? Ada. Berarti kan sama dengan gini. Waktu ente itu ngerokok 65.000 atau 75.000 satu hari. Ini perbandingannya dengan 1 minggu atau 2 minggu liquid. Oh. Nah. Satu lagi Pak. Apa tuh? Trik dan tipsnya tuh untuk kalian yang mau memasuki dunia vape. Tidak menyarankan, tapi yang pengen tahu, saran aku sih belajar untuk ganti kapas. Kalau yang pakai RDA kayak aku gini, nah itu belajar untuk ganti kapas sendiri, karena kita kalau ganti kapas di toko-toko itu kisaran harga 20.000 dengan kawannya. Kalau kita beli sendiri lebih untung lagi. Nah, kebanyakan opini publik itu kan bilang, aduh rugi nih, ganti kapas, ganti koil. Nah, sebenarnya sih kalau kita bisa sendiri itu lebih irit gitu. Sisi ekonomisnya kan dapat juga kan. Lebih irit. Nah, banyak juga yang bilang nggak enak rasanya kalau yang baru-baru nih. Nah, pengalaman customer nih sering bilang, bang, ini 3 hari kok udah nggak enak. Banyak lagi yang harus dipelajari lagi sebenarnya. Kadang nggak diganti kapasnya udah putus masih dihisap gitu. Panas bang, kadang ada yang bilang kan. Nah gitu sih. Yang dihisap kawat ya. Kawat gitu. Karena gini guys, nanti kalaupun teman-teman mau belajar lagi lebih detail masalah vape, nanti kita coba, kita kulik lagi Pak ya. Kita undang lagi Zen X Live ini kan. Nah, closing statement lah Pak untuk kawan-kawan atau pesan-pesan lah kan, inti sebagai influencer untuk memilih vape yang baik dan benar, terus juga kayak tidak menyarankan untuk para anak-anak. Itu coba silakan lah inti. Untuk anak-anak zaman sekarang yang baru mau coba vape, jangan dulu lah, tunggu ada KTP lah minimal. Nah, kalau emang maksa mau beli vape, minta izin orang tua, karena main vape itu kalau untuk pertama kali itu nggak murah. Nah, jadi buat kalian yang pengen nge-vape, pikir-pikir dulu, pikirin konsekuensinya gimana, itu sih. Oke. Ada lagi? Cukup? Oke Pak, kan banyak tadi kita cerita nih. Iya, silakan. 4 jam nih Pak podcast, 4 jam podcast. Karena ini dituntun udah ente nih kan. Nah itu ceritanya kan ente sudah jadi profesi Pak. Influencer, nge-vape, dapat brand ambassador.
Sejauh ini mencukupi gak? Sangat mencukupi. Sangat mencukupi. Mencukupi ya. Mencukupi. Lebih dari mencukupi malahan. Kok bisa ente bilang lebih dari mencukupi? Rezeki dari yang maha kuasa lah ya kan. Itu yang pertama. Lebih, ya kan. Terus bisa nyekolahin adik, terus nguliahin orang tua sama abang. Adik, abang, orang tua. Orang tua. Orang Itu tua kan dulu kan almarhum ayah dulu nggak boleh, ibu tuh namanya kerja. Dia emang untuk di rumah tangga. Nah, karena kebutuhan ekonomi seret dulu kan, ekonomi turun, akhirnya pengen kuliah lah lagi. Dibantulah sama aku. dari hasil Vape. dari hasil ambasador semua, Iya. Pak. Waduh. Nah, kalau si abang kan dia S1-nya emang dulu beasiswa, terus nggak dapet di S2, akhirnya aku juga yang bantu. Ente bantu untuk S2. Untuk S2. Kan hari ini nggak bisa dipandang sebelah mata, ya kan? Terbukti udah S2 kan orang tua, abang menyekolahkan adik. Berapa kayak ada berapa sih adik ente? Adik ada di bawah aku, ada 3, aku 5 Ada saudara. 3. 5 saudara. 3. Ini 4 jempol nih untuk ente, Pak. Emang luar biasa. Siap Juga gini. untuk jatuh juga, Pak. Oh. Siap jatuh. Untuk kelanjutan saya kayak gini. Apakah selamanya ente mau jadi tricker atau enggak? Enggak. Kedepannya pengen jadi apa sih? Mau jadi dosen, kalau enggak pengacara. PNS Amin. terjamin. Amin amin kan hari ini apa ya, ya, pola pikir milenial terus berubah, Pak. Karena kan gini, kita menghasilkan untuk kita pribadi apa ya, dibilang cukup ya kan. Tapi kan dengan kawan-kawan melihat konten ini, melihat ente akan termotivasi lagi lah. untuk lebih baik ya kan, dengan ya gaji dolar tadi. Serius saya ngelihat dolar, Pak. Itulah mungkin bincang-bincang kali ini JSM sama Zafran atau Zan X Live ya kan. Zafran keresahan dan kehidupan, titik balik beliau jatuh bangun, Pak ya. Bangunan. Tapi kali-kali kita jelasin bahwasanya konten kita ini bukan untuk mendirect orang ya, mendirect orang untuk berhenti ngerokok ke vape. Enggak. Kita cuman hari ini mendirect bahwasanya vape itu tidak seperti orang yang digambarkan. Karena gini, video pertama itu aku bikin ini aku nge-vape. Nah, karena banyak pertanyaan-pertanyaan, kenapa nge-vape, ini segala macam, vape kan tidak bla 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 bla. Kayak kita hadirkan langsung yang influencer yang paham dengan vape. Sekian dari JSM, semoga bermanfaat. Kalaupun ada salah kata ataupun salah tingkah laku kami mohon maaf. Sampai berjumpa di video lain JSM lainnya.